Suamiku membelikanku jam tangan tiruan yang jarumnya berhenti di hari ulang tahun pernikahan kami. Tapi 3 minggu kemudian, dia menyewa satu villa termahal di puncak. Bukan untukku, untuk merayakan ulang tahun ibu mertuaku. Bersama perempuan yang selama ini tidur dengannya. Aku tahu semuanya. Aku diam. Aku tersenyum. Dan aku datang ke pesta itu membawa sebuah kado yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih menyentuh lagi. Namaku Larasati. Orang-orang memanggilku Laras. Usiaku 34 tahun. Aku seorang akuntan di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun aku bekerja dengan angka. Aku tahu betul bagaimana Rp1 berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Aku juga tahu angka tidak pernah berbohong, hanya manusia yang berbohong. Aku menikah dengan Bagas 7 tahun lalu. Dia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan properti. Dulu, di awal pernikahan, aku pikir aku menikahi laki-laki yang tepat. Dia rajin, dia rapi. Dia tahu cara berbicara manis di depan keluarga besarku. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Rumah itu kami cicil bersama, tapi jujur saja, selama 3 tahun terakhir, akulah yang membayar sebagian besar cicilannya. Gaji Bagas selalu habis entah kemana. Setiap bulan, dia punya alasan baru. Aku tidak pernah banyak bertanya. Aku pikir, untuk apa menghitung-hitung dengan suami sendiri? Aku salah, sangat salah. Ibu mertuaku bernama Bu Rohana. Sejak hari pertama aku menginjak rumahnya, dia tidak pernah memandangku dengan mata yang lurus. Selalu ada sindiran. Selalu ada perbandingan. Menantu si Anu membelikan dia gelang emas. Istri keponakannya membawakan oleh-oleh dari luar negeri. Sementara aku hanya menantu pekerja kantoran yang katanya tidak tahu cara memuliakan mertua. Aku tidak pernah membalas. Aku menelan semuanya. Karena aku pikir kesabaran adalah bentuk cinta. Ternyata bagi mereka, kesabaranku hanyalah kelemahan yang bisa diinjak kapan saja. Cerita ini bermula di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Sejak pagi, aku sudah menata harapan kecil di dadaku. 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin 1 malam. 1 makan malam berdua. 1 pengakuan kecil bahwa aku masih berarti. Aku bangun lebih awal. Sisi ranjang di sebelahku sudah kosong. Bagas berangkat tanpa membangunkanku, tanpa satu kata pun tentang hari ini. Ada rasa sesak yang menyelinap, tapi aku menepisnya. Mungkin dia menyiapkan kejutan, pikirku. Laki-laki memang sering canggung di pagi hari. Sepulang kerja, aku mampir ke pasar swalayan. Aku membeli daging sapi segar, udang besar, dan bahan untuk membuat kue coklat kesukaan kami. Aku tidak peduli lelah. Aku ingin malam ini sempurna. Sampai di rumah, aku langsung masuk dapur tanpa sempat berganti baju. Aku memasak rendang yang resepnya aku pelajari berminggu-minggu. Aku membuat udang saus Padang yang aromanya memenuhi seluruh rumah. Aku memanggang kue, lalu menatanya di tengah meja. Aku mengeluarkan piring keramik terbaik yang biasanya hanya kupakai saat ada tamu penting. Aku menyalakan 2 lilin di tengah meja. Pukul 7 malam, semua sudah siap. Aku mandi, berdandan, dan memakai gaun yang kupesan khusus untuk malam ini. Aku duduk di kursi makan, menunggu suara mobil Bagas di garasi. Jam terus berputar. Pukul 8, belum ada tanda-tanda dia pulang. Aku mengirim pesan singkat. Hanya ada 2 centang abu-abu. Pukul 9, perutku mulai berbunyi. Tapi aku menahan lapar. Aku tidak ingin makan duluan. Aku ingin merayakannya bersamanya. Aku menelpon. Panggilanku dialihkan ke kotak suara. Aku menatap lilin yang perlahan meleleh dan memendek. Aku teringat ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Dia juga pulang larut, beralasan macet. Lalu langsung tidur. Apakah tahun ini akan sama saja? Batinku. Pukul 11 malam, gerbang berderit. Mesin mobil dimatikan, jantungku berdegup.
Aku merapikan rambut dan berdiri menyambutnya. Pintu terbuka. Bagas melangkah masuk dengan wajah datar. Tidak ada senyum. Dia melonggarkan dasinya dengan kasar dan melempar tasnya ke sofa. Dia bahkan tidak melirik ke arah meja makan yang sudah kutata susah payah. "Kamu baru pulang?" tanyaku. Berusaha menyembunyikan kekecewaan di tenggorokanku. Dia hanya bergumam, "Macet parah." "Kerjaan numpuk," katanya tanpa menatapku. Aku mendekat, berniat membantunya. Tapi langkahku terhenti. Dia merogoh sesuatu dari kantong jasnya. Sebuah kotak kecil berlapis beludru. Dia menyodorkannya begitu saja, seolah menyerahkan barang titipan. "Ini," katanya pendek, "hadiah ulang tahun pernikahan. Aku sibuk banget, jadi nggak sempat rayain. Kamu ngertiin keadaanku. Ya, jangan mulai drama minta diajak makan di luar. Aku capek, mau langsung tidur." Kata-katanya meluncur dingin. Tidak ada ciuman di kening. Tidak ada ucapan selamat yang tulus. Dia meletakkan kotak itu di tanganku, berbalik, dan berjalan menuju kamar. Meninggalkanku mematung di ruang tengah. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Dadaku seperti dihantam batu. Air mata menggenang. Tapi aku menahannya. Aku menoleh ke meja makan. Lilin sudah mati. Makanan sudah dingin. Kue coklat buatanku tampak menyedihkan di sudut meja. Malam itu aku makan sendirian, dalam diam. Mengunyah daging yang terasa hambar, sambil mendengar suara dengkuran Bagas dari dalam kamar. Keesokan paginya, setelah Bagas berangkat, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk di tepi ranjang. Kotak beludru itu masih tergeletak di meja. Belum kusentuh. Dengan hati hampa, aku membukanya. Sebuah jam tangan. Pada pandangan pertama, terlihat lumayan. Tapi saat ku amati di bawah cahaya pagi, kenyataan pahit menampar wajahku. Logo merek di permukaannya salah eja. Hurufnya tidak rapi. Kaca penutupnya sudah ada goresan halus. Dan saat ku coba memutar mahkotanya, jarum jam itu sama sekali tidak bergerak. Mati. Itu bukan jam dari butik ternama yang sering Bagas banggakan saat membeli barang untuk dirinya sendiri. Itu jam tiruan. Barang kelas rendah yang mungkin dia beli asal di pinggir jalan saat perjalanan pulang. Tanganku bergetar memegang jam mati itu. Bukan soal harganya. Aku perempuan mandiri. Aku bisa membeli jam mahal sendiri kalau aku mau. Tapi ini soal penghargaan. Ini soal bagaimana dia menilai diriku. Di matanya, aku hanya layak mendapatkan sisa waktunya, sisa perhatiannya, dan barang murahan yang dibeli tanpa usaha. Aku melempar jam itu ke laci paling bawah. Air mata yang kutahan semalaman akhirnya tumpah. Aku menangis sejadi-jadinya. Tapi di tengah tangis itu, sesuatu di dalam hatiku mulai mengeras. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tenang. 2 minggu berlalu. Suasana rumah berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, aku berpura-pura begitu. Aku tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyetrika kemejanya, dan tersenyum saat dia berangkat. Bagas tidak menyadari ada yang berubah. Dia tidak tahu bahwa senyumku hanyalah topeng tipis untuk menutupi rasa muak yang makin menebal di dadaku. Pagi itu hari Sabtu. Angin berembus sejuk ke dalam rumah. Bagas sedang bersiap mandi. Katanya nanti siang ada janji bertemu klien penting, meski ini hari libur. Alasan yang sama, yang selalu dia pakai setiap kali ingin keluar di akhir pekan. Aku duduk di ruang keluarga. Aku harus mengirim dokumen revisi ke kantor. Tapi laptopku mendadak melakukan pembaruan sistem yang lama. Sementara batas waktu pengiriman tinggal setengah jam lagi. Ponselku pun kehabisan baterai. Aku melihat laptop Bagas tergeletak di meja ruang tamu, dalam keadaan menyala. "Aku pinjam laptopmu sebentar, ya, buat kirim email. Laptopku lagi update." Seruku cukup keras agar terdengar sampai kamar mandi. "Pakai saja," balasnya dari balik suara air. Aku menarik laptop itu ke pangkuanku dan membuka peramban. Rencananya, aku hanya ingin masuk ke emailku sendiri. Tapi peramban itu masih membuka akun email Bagas. Sebuah notifikasi baru muncul di sudut kanan bawah layar, berkedip-kedip. Mataku menangkap subjek email itu. Jariku berhenti di atas keyboard. Subjeknya tertulis dengan huruf kapital. Konfirmasi pembayaran. Sewa Villa Arnawa. Catering. VVIP.
Keningku berkerut. Villa An-Nawa. Itu salah satu villa paling eksklusif di kawasan Pegunungan Puncak. Kapan kami pernah merencanakan liburan ke sana? Jantungku berdebar lebih cepat. Ada dorongan kuat yang menyuruhku membuka email itu. Logika berkata, itu melanggar privasi. Tapi naluriku berteriak lebih keras. Aku mengklik email itu. Layar menampilkan sebuah faktur elektronik yang sangat rinci. Mataku membelalak. Email itu berasal dari agen penyewaan properti mewah. Tertera nama Bagas sebagai penyewa. Dan tanggal sewanya membuat napasku tertahan. Tanggal itu jatuh 3 minggu setelah hari ulang tahun pernikahan kami. Hanya tinggal 10 hari lagi dari sekarang. Aku terus membaca. Sewa villa mewah dengan kolam renang pribadi, ruang karaoke, dan taman luas. Selama 3 hari, 2 malam. Di bawahnya, rincian catering, VVIP. Menu yang dipesan bukan main-main, salmon panggang, steak, aneka hidangan laut, belum lagi biaya dekorasi bunga segar, jasa fotografer, dan hiburan musik live. Total tagihannya membuat kepalaku berputar, hampir 80 juta rupiah. Dan status pembayarannya tertulis lunas. Untuk siapa semua ini? Pikiranku berputar cepat. Aku mencoba mengingat hari penting apa yang jatuh pada tanggal itu. Dan tiba-tiba, seperti disambar petir di siang bolong, aku ingat. Tanggal itu adalah hari ulang tahun Bu Rohana, ibunya. Tanganku mendingin. Bagas. Laki-laki yang memberiku jam tiruan dengan jarum mati. Laki-laki yang beralasan terlalu sibuk untuk sekedar makan malam denganku. Ternyata diam-diam merencanakan pesta semewah ini untuk ibunya. Rasa sakit di dadaku berubah menjadi amarah yang mendidih. Tapi satu pertanyaan besar mengganjal. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Gaji Bagas memang lumayan, tapi gaya hidupnya yang boros dan cicilan mobilnya tidak mungkin memungkinkan dia mengeluarkan 80 juta tunai. Kecuali dengan tergesa, aku membuka tab baru. Aku tahu kata sandi akun perbankan rekening tabungan bersama kami. Rekening itu kami buka di awal pernikahan untuk membeli rumah impian. Setiap bulan kami sepakat menyisihkan uang ke sana. Jujur saja, selama 3 tahun terakhir, akulah yang lebih banyak menyetor ke sana dari hasil bonus pekerjaanku. Sementara Bagas sering beralasan ada kebutuhan mendadak, sehingga setorannya bolong-bolong. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Kupikir uang itu untuk masa depan kami berdua. Tanganku basah oleh keringat dingin saat mengetik kata sandi. Layar berkedip sejenak, lalu menampilkan halaman utama. Mataku langsung tertuju pada saldo akhir. Kosong. Bukan benar-benar nol, tapi saldo yang dulu berjumlah ratusan juta, kini hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Duniaku seakan runtuh. Kakiku lemas, meski aku sedang duduk. Aku membuka mutasi rekening. Benar saja. Beberapa hari lalu, ada penarikan besar dalam beberapa tahap. Langsung ditransfer ke rekening agen penyelenggara acara. Dia menguras tabungan masa depan kami. Uang hasil keringatku yang kukumpulkan bertahun-tahun dengan berhemat. Hanya untuk membiayai pesta pora ibunya selama 3 hari di villa mewah. Tanpa seizinku, tanpa sepengetahuanku. Ingatanku melayang pada Bu Rohana, wanita yang selalu memandangku rendah, yang selalu membandingkanku dengan menantu orang lain, yang memperlakukanku seperti pembantu setiap kali aku berkunjung, menyuruhku memasak dan membersihkan rumahnya. Sementara dia duduk mengkritik masakanku. Dan sekarang, suamiku mencuri uangku untuk merayakan ulang tahun wanita yang selalu menghinaku, memanjakannya bak seorang ratu. Sementara aku, istrinya sendiri, hanya diberi jam rongsokan dengan jarum mati. Suara air di kamar mandi tiba-tiba berhenti. Bagas sudah selesai. Dengan cepat, aku menghapus riwayat, menutup akun perbankan, menutup tab email, dan kembali ke emailku sendiri. Aku mengunggah dokumen pekerjaanku dan mengirimkannya. Tanganku bergerak secepat kilat. Didorong adrenalin. Pintu kamar mandi terbuka. Bagas keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Dia menatapku santai. Udah selesai kirim emailnya, tanyanya tanpa curiga sedikit pun. Aku mengangkat wajahku, menatap laki-laki yang berstatus suamiku itu. Di balik wajahnya yang terlihat polos sehabis mandi, kini aku melihat sosok yang manipulatif, egois, dan pencuri. Tapi
aku tidak akan menangis. Aku tidak akan berteriak menuntut penjelasan saat ini juga. Melabraknya sekarang hanya akan memberinya kesempatan mencari alasan licik. Aku tersenyum lebar, senyum yang tidak mencapai mataku. Sudah. Makasih, ya, laptopnya. Ucapku selembut mungkin sambil menutup layar. Dalam hati, aku bersumpah, jika dia bisa bermain kotor dengan uang dan perasaanku, maka aku akan memastikan dia menerima pembalasan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekedar teriakan seorang istri. Hari demi hari berlalu. Rumah tangga kami berjalan seperti panggung sandiwara yang naskahnya ditulis oleh kebohongan. Aku tetap memerankan istri yang berbakti, menyiapkan pakaian kerjanya, menghidangkan sarapan, menyambutnya pulang dengan senyum semanis mungkin. Di luar, aku tampak seperti perempuan bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam kepalaku, mesin hitung mundur menuju kehancurannya sudah mulai berputar. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke kantor. Bukan untuk bekerja, tapi untuk menemui seseorang. Pak Chandra, seorang pengacara yang dulu pernah menangani perceraian rekan kerjaku. Dan ku kenal sebagai orang yang teliti dan dingin di ruang sidang. Aku duduk di hadapannya, menceritakan semuanya. Tentang jam mati itu, tentang villa, tentang tabungan yang dikuras. Pak Chandra mendengarkan tanpa memotong. Lalu dia berkata pelan, "Bu Laras, kalau benar uang itu harta bersama yang ditarik sepihak, posisi ibu kuat, tapi kita butuh bukti. Bukti yang tidak bisa dia bantah." Aku mengangguk. Bukti. Aku tahu persis di mana mencarinya. Mulai malam itu, aku menjadi seorang akuntan yang sesungguhnya. Aku mencetak diam-diam seluruh mutasi rekening bersama kami. Setiap penarikan, setiap tanggal, setiap nominal yang mengalir ke rekening agen villa. Aku menyimpannya di sebuah map, lalu menggandakannya, dan menitipkan satu salinan pada Pak Chandra. Di tengah persiapan diam-diamku, ujian datang dari arah yang tidak kuduga. Suatu sore, ponselku berdering. Nama Bu Rohana muncul di layar. Aku menarik napas, lalu mengangkatnya dengan suara semanis mungkin. "Laras." Suaranya terdengar tinggi dan memerintah. "Minggu depan, Ibu ulang tahun. Bagas bilang dia sibuk, jadi kamu yang harus urus konsumsi tambahan untuk tamu. Masak rendang yang banyak, bawa ke villa hari Sabtu. Jangan bikin malu keluarga ini di depan saudara-saudara ibu." Aku mengepalkan tangan, tapi suaraku tetap lembut. "Baik, Bu." Lara siapkan. Dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih, dia hanya menutup telepon. Aku berdiri di dapur, menatap ponsel di tanganku, dan tersenyum tipis. Dia menyuruhku memasak untuk pesta yang dibiayai dari uangku sendiri. Pesta tempat suamiku akan bermesraan dengan perempuan lain. Mereka benar-benar tidak punya rasa malu. Tapi malam itu mertuaku tidak tahu. Undangannya justru memberiku alasan sempurna untuk hadir di sana. Beberapa hari kemudian, Bagas pulang membawa wajah yang dibuat-buat memelas. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. "Sayang," katanya manis, "Ibu lagi butuh dana buat berobat. Kamu transfer ke rekeningku 20 juta dulu, ya. Nanti aku ganti." Aku menatapnya. Aku tahu persis kemana uang itu akan pergi. Bukan untuk berobat, melainkan untuk menambal sisa biaya pestanya. Aku hampir tertawa. Tapi aku menahan diri. Aku tahu jika aku menolak, dia akan curiga. Jadi aku mengangguk pelan. "Tentu, Mas. Untuk Ibu, aku selalu ada," jawabku. Aku mentransfer uang itu, tapi dari rekening yang berbeda. Rekening yang setiap transaksinya tercatat rapi dan bisa kulacak. Satu lagi bukti penggelapan yang dia berikan ke tanganku dengan sukarela. Dia mengira sedang memerasku, padahal dia sedang menggali kuburannya sendiri. Satu transfer demi satu transfer. Beberapa hari kemudian, dia mencoba sesuatu yang lebih berani. Malam itu, dia pulang membawa map berisi beberapa lembar dokumen. Dia menyodorkannya padaku sambil berpura-pura sibuk membaca ponsel. "Sayang, tolong tanda tangan di sini. Ini surat persetujuan buat refinancing cicilan mobil. Biar bunganya lebih ringan," katanya santai. Aku mengambil dokumen itu.
Sebagai akuntan, aku tidak pernah menandatangani apapun tanpa membaca. Aku membalik halamannya satu persatu, pura-pura mengantuk, dan mataku menangkap sesuatu di halaman terakhir. Itu bukan surat refinancing mobil, itu surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa aku melepaskan hak atas sebagian harta bersama jika suatu saat terjadi perceraian. Jantungku berhenti sesaat. Jadi inilah rencana mereka. Bukan hanya menguras tabungan. Mereka ingin memastikan saat perceraian datang nanti, aku tidak bisa menuntut apapun. Mereka sudah menyiapkan jebakan hukum, tapi aku tidak menunjukkan apapun di wajahku. Aku menguap pelan, lalu meletakkan map itu di meja. Aku ngantuk banget. Mas, besok pagi aku baca dan tanda tangan, ya. Kepalaku udah nggak fokus, kataku. Dia tampak sedikit kecewa, tapi mengangguk. Ya udah, besok ya. Jangan lupa, keesokan paginya, sebelum dia bangun, aku memotret seluruh halaman dokumen itu dengan ponselku, lalu mengembalikannya ke dalam map seolah belum kusentuh. Aku mengirimkannya ke Pak Chandra. Balasannya datang beberapa menit kemudian. Dia menulis bahwa dokumen ini, jika diajukan ke pengadilan, justru akan menjadi bukti niat buruk yang sangat memberatkan Bagas. Aku tersenyum membaca pesan itu. Mereka mengira aku perempuan bodoh yang akan menandatangani apa saja. Mereka tidak tahu setiap jebakan yang mereka pasang. Kuubah menjadi peluru untuk balik menembak mereka. Tapi mutasi rekening dan dokumen itu saja belum cukup. Aku butuh lebih. Aku butuh tahu siapa perempuan yang akan ikut ke villa itu. Karena di lubuk hatiku ada satu kecurigaan yang belum terjawab. Bagas mulai menunjukkan gelagat aneh. Dia sering menerima telepon sembunyi-sembunyi. Jika ponselnya berdering di ruang keluarga, dia buru-buru menyambarnya dan melangkah ke balkon. Beralasan urusan pekerjaan rahasia. Layar ponselnya yang dulu sering dibiarkan terbuka, kini selalu ditengkurapkan. Dan kata sandinya tiba-tiba diganti. Aku pura-pura tidak menyadari semua itu. Aku membiarkannya merasa menang, membiarkannya merasa sangat pintar, karena berhasil menipu istri yang selama ini selalu mengalah. Suatu malam, Bagas tertidur lebih dulu di sofa setelah lembur. Ponselnya tergeletak di meja, dalam posisi terbalik. Aku menatapnya lama. Jantungku berdebar. Aku tahu kata sandinya pasti sudah berubah. Tapi aku juga tahu satu hal. Bagas adalah laki-laki pemalas yang tidak suka mengingat banyak hal. Dia selalu memakai kombinasi yang sama. Tanggal lahir ibunya. Aku mengambil ponsel itu dengan tangan yang nyaris tidak berani bergerak. Aku mengetik tanggal lahir Bu Rohana. Layar terbuka. Aku menahan napas. Aku membuka aplikasi pesannya. Dan di sana, di urutan paling atas, ada satu nama yang disimpan hanya dengan inisial. Huruf R, diikuti emoji hati. Aku membuka percakapan itu, dan duniaku yang kupikir sudah hancur, ternyata masih bisa hancur lebih dalam lagi. Perempuan itu bernama Renata. Dari isi percakapan, aku tahu dia jauh lebih muda. Mereka saling memanggil dengan panggilan mesra. Mereka membicarakan villa. Mereka membicarakan kamar mana yang akan mereka tempati. Dan yang paling membuat dadaku terbakar, mereka membicarakan uang tabunganku. Ada satu pesan dari Bagas yang kubaca berulang kali. Dia menulis bahwa istrinya, yaitu aku, terlalu bodoh untuk menyadari kemana uang itu pergi. Bahwa aku perempuan penurut yang hanya tahu memasak dan diam, bahwa setelah pesta nanti, dia akan mulai mengatur cara untuk menceraikanku pelan-pelan, agar aku tidak menuntut apa-apa. Tanganku gemetar. Tapi otakku, otak seorang akuntan, bekerja dingin. Aku tidak akan menghapus apapun, aku tidak akan membentak. Aku membuka kamera ponselku sendiri, dan satu persatu, aku memotret setiap layar percakapan itu. Tanggalnya, namanya, setiap kalimat penghinaan, setiap rencana busuk mereka. Lalu, aku mengembalikan ponsel Bagas ke posisi semula. Persis seperti tadi. Aku berjalan ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap foto-foto itu di ponselku. Air mataku tidak keluar. Yang ada hanya satu kalimat
yang berputar di kepalaku. Mereka mengira kesabaranku adalah kelemahan. Mereka akan tahu kesabaranku adalah bendungan sebelum aku sempat menjatuhkan rencanaku. Satu kejadian lagi menyiramkan minyak ke api di dadaku. Suatu pagi di akhir pekan, aku berbelanja di pasar swalayan dekat rumah. Tanpa sengaja, aku berpapasan dengan Wulan, adik ipar perempuanku, adik kandung Bagas. Dia sedang asik menelpon. Suaranya nyaring. Tidak peduli sekitar. Iya, vilanya mewah banget. Ada kolam renang pribadi. Mas Bagas yang sewa. Dia memang sayang banget sama ibu. Katanya bangga. Lalu dia tertawa. Untung istrinya nggak tahu apa-apa. Dasar perempuan bodoh. Dikasih jam palsu aja, diam saja. Dia belum melihatku. Aku berdiri beberapa meter di belakangnya, memegang keranjang belanja, mendengar setiap kata. Jantungku berdetak keras, tapi wajahku tetap tenang. Saat Wulan berbalik dan melihatku, wajahnya pucat sesaat. Lalu dia tersenyum palsu. Mbak Laras, lagi belanja juga, ya? Katanya gugup. Aku tersenyum manis. Iya, Wulan. Beli bahan buat masak. Katanya minggu depan ada acara keluarga, kan? Aku mau bantu siapkan rendang. Wulan tampak lega. Aku seolah tidak mendengar apa-apa. Oh, iya. Makasih. Ya, Mbak. Mbak memang menantu paling baik, katanya. Lalu buru-buru pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Perempuan bodoh, kata mereka. Baiklah. Biarkan mereka terus berpikir begitu. Sampai malam, di mana topeng itu kucabut satu persatu di hadapan mata mereka sendiri. Malam itu, satu hal kecil lagi membuat keputusanku semakin bulat. Aku masih tergabung dalam grup percakapan keluarga besar Bagas. Mereka lupa atau memang tidak peduli bahwa aku masih ada di sana. Di grup itu, mereka sibuk membahas persiapan pesta, foto dekorasi villa, daftar menu mewah. Lalu Bu Rohana mengirim pesan yang membuat dadaku panas. Dia menulis bahwa untunglah pestanya tidak perlu mengundang menantu yang katanya pelit dan tidak becus mengurus suami. Beberapa anggota keluarga membalas dengan tawa. Aku membaca semuanya dalam diam. Lalu aku menyimpan tangkapan layarnya. Satu lagi, untuk koleksi bukti malam pembalasanku. Keesokan harinya aku kembali menemui Pak Chandra. Aku menunjukkan foto-foto percakapan itu. Juga tangkapan layar grup keluarga. Untuk pertama kalinya, aku melihat pengacara dingin itu mengangkat alis. Bu Laras, katanya pelan. Dengan ini, Ibu tidak hanya akan menang, Ibu akan menang telak penggelapan harta bersama, perselingkuhan, dan niat menceraikan dengan cara curang. Semua ada di sini. Dia diam sejenak. Pertanyaannya, kapan Ibu mau menjatuhkannya? Aku menatap matanya. Di pesta itu, Pakistan. Di villa, di depan ibunya, di depan perempuan itu, di depan seluruh keluarganya. Pak Chandra tersenyum tipis. Kalau begitu, kita siapkan semuanya dengan rapi. 10 hari menjelang pesta, terasa seperti 10 tahun. Aku terus berperan. Aku bahkan memuji Bagas saat dia pura-pura mengeluh soal pekerjaan. Aku bertanya manja. Apakah akhir pekan nanti kami bisa pergi berdua? Aku ingin melihat dia berbohong di depan wajahku. Dan dia berbohong. Dengan lancar. Dia bilang, akhir pekan itu dia harus dinas keluar kota. Proyek besar. Tidak bisa ditinggal. Dia bahkan mengelus kepalaku dan berkata, aku istri yang pengertian. Aku tersenyum. Dan di dalam hati, aku mencatat satu lagi kebohongan ke dalam daftar yang sudah sangat panjang. 3 hari sebelum pesta, aku melakukan langkah yang sudah kurancang bersama Pak Chandra. Aku tidak menyentuh rekening yang sudah kosong. Itu sudah tidak ada gunanya. Tapi aku melakukan satu hal lain. Rumah yang kami tinggali, yang cicilannya sebagian besar kubayar. Ternyata sertifikatnya masih atas nama pengembang karena belum lunas. Dan sisa cicilan terbesar justru ditanggung dari rekening pribadiku, bukan rekening bersama. Pak Chandra memintaku mengumpulkan seluruh bukti pembayaran cicilan itu. Setiap struk, setiap transfer, semua atas namaku. Ini akan jadi senjata kedua. Bu, katanya,
Saat perceraian nanti, rumah ini punya peluang besar jatuh ke tangan ibu sepenuhnya. Aku juga melakukan satu hal yang tidak diketahui siapapun. Aku menghubungi pihak manajemen Villa Arnawa, memperkenalkan diri sebagai istri sah dari Bagas, penyewa villa. Dengan sopan, aku menanyakan detail acara, dengan alasan ingin memberi kejutan untuk suamiku. Mereka tanpa curiga, memberitahuku jam berapa acara puncak akan dimulai. Pukul 7 malam, di hari kedua. Saat seluruh keluarga besar berkumpul untuk acara tiup lilin ulang tahun Bu Rohana. Aku mencatat jam itu. Pukul 7 malam. Itulah waktu yang kupilih untuk datang. Hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu, Bagas berangkat dengan koper besar. Dia mencium keningku. Hal yang sudah lama tidak dia lakukan. Mungkin itu caranya menutupi rasa bersalah. Atau mungkin dia hanya terlalu bahagia karena merasa rencananya berjalan sempurna. Aku berangkat dulu. Ya, dinasnya 3 hari. Jaga rumah baik-baik, katanya. Hati-hati di jalan. Mas, jawabku lembut. Semoga proyeknya lancar. Pintu tertutup. Mobilnya menghilang di ujung jalan. Aku berdiri di ruang tamu yang sunyi. Lalu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku tersenyum dengan tulus. Senyum yang dingin. Hari pertama mereka di villa. Aku menghabiskannya dengan tenang. Aku ke salon. Aku merawat diriku. Aku memilih sebuah gaun. Gaun sutra berwarna merah marun yang sudah lama tergantung di lemariku. Belum pernah kupakai. Malam itu aku menatap diriku di cermin. Perempuan yang dulu menangis memegang jam mati. Kini berdiri tegak dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Hari kedua, sore hari, sebuah mobil hitam menjemputku. Di dalamnya, sudah ada Pak Chandra dengan map tebal di pangkuannya. Map yang berisi seluruh hidup ganda suamiku. Tersusun rapi, halaman demi halaman. Bularas, ibu yakin dengan ini? Tanyanya saat mobil mulai menanjak ke arah pegunungan. Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya. Pakistan, jawabku. Menatap jalanan yang berkelok. Perjalanan ke puncak terasa lambat. Udara semakin dingin. Aku menatap luar jendela. Mengingat 7 tahun pernikahan yang ternyata dibangun di atas penghinaan. Aku tidak merasa sedih lagi. Aku merasa ringan. Seperti seseorang yang sebentar lagi akan meletakkan beban yang terlalu lama dipikulnya. Pukul 7 kurang sedikit. Mobil kami tiba di gerbang Villa Arnawa. Dari luar saja, kemewahannya sudah terasa. Lampu taman berkelap-kelip. Karangan bunga segar menghiasi pintu masuk. Aku bisa mendengar alunan musik live dan tawa orang-orang dari dalam. Tawa keluarga yang merayakan kebahagiaan, yang dibiayai dengan air mata dan keringatku. Aku turun dari mobil. Pak Chandra mengikuti di belakang, bersama 2 orang petugas keamanan villa yang sudah kuhubungi sebelumnya, dan kuberitahu situasinya. Aku berjalan menuju aula utama dengan langkah tenang. Tidak terburu-buru, tidak gemetar. Gaun merah marunku berkibar pelan, tertiup angin gunung. Di dalam aula, semuanya tampak megah. Meja panjang penuh hidangan mewah. Salmon, steak, hidangan laut. Di tengah ruangan, ada kue ulang tahun bertingkat dengan nama Bu Rohana, tertulis indah di atasnya. Keluarga besar berkumpul, tertawa, mengobrol. Dan di sana, di dekat kue itu, berdiri Bagas. Tangannya melingkari pinggang seorang perempuan muda berwajah cantik. Renata. Mereka tertawa. Bu Rohana duduk di kursi utama bak seorang ratu, dikelilingi sanak saudara yang memujinya. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari aku berdiri di ambang pintu. Aku melangkah masuk. Perlahan, 1 langkah, 2 langkah. Lampu sorot di tengah ruangan seakan mengikuti gerakku. 1 per 1, orang-orang mulai menoleh. Obrolan mereda, musik berhenti. Karena pemain musiknya bingung melihat suasana yang tiba-tiba berubah. Bagas adalah orang yang paling terakhir menyadari saat dia menoleh dan melihatku. Wajahnya yang sedang tertawa membeku seketika. Cangkir di tangannya nyaris terjatuh. Tangannya yang melingkari pinggang Renata terlepas begitu saja, seolah tersengat listrik. Laras, suaranya tercekat. Kamu ngapain di sini? Aku berhenti di tengah ruangan. Aku tersenyum. Senyum paling tenang yang pernah kuberikan padanya. Selamat malam, semuanya.
ucapku. Suaraku jelas memenuhi seluruh ruangan. Maaf, aku datang terlambat. Aku tidak menyangka pesta ulang tahun ibu semegah ini. Padahal, kalau aku tahu, aku pasti ikut menyumbang dananya. Aku berhenti sejenak. Lalu, kuangkat suaraku sedikit lebih tinggi. Oh, ralat. Ternyata, aku memang sudah menyumbang. Bahkan, sepertinya akulah yang membayar seluruh pesta ini. Suasana ruangan menegang. Bu Rohana berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam. Apa maksudmu datang ke sini merusak acara? Bentaknya. Dasar menantu tidak tahu diri. Pergi kamu. Aku menatapnya tenang. Lalu, aku menoleh ke arah Pak Chandra. Dia maju selangkah, membuka map tebal di tangannya, dan dengan suara datar yang berwibawa, dia mulai berbicara. Selamat malam. Saya Chandra, kuasa hukum dari Ibu Larasati. Izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada para hadirin sekalian, agar tidak ada kesalahpahaman tentang dari mana dana pesta ini berasal. Dia mengangkat selembar kertas. Ini adalah mutasi rekening bersama milik Bapak Bagas dan Ibu Larasati. Tertera di sini penarikan dana sebesar hampir 80 juta rupiah. Beberapa hari yang lalu, langsung ditransfer ke rekening penyelenggara acara di villa ini. Dana itu 90% berasal dari setoran pribadi Ibu Larasati selama 3 tahun terakhir. Gumaman mulai terdengar di antara keluarga besar. Beberapa orang saling pandang. Bagas berkeringat dingin. Chandra, hentikan ini, kata Bagas. Suaranya gemetar. Ini urusan keluarga. Kamu tidak punya hak. Saya belum selesai. Pakistan, potong Pak Chandra dengan dingin. Dia mengangkat lembar berikutnya. Selain penggelapan harta bersama, ada hal lain. Ini adalah salinan percakapan antara Bapak Bagas dengan seorang perempuan bernama Renata. Percakapan yang membahas rencana liburan di villa ini. Kamar yang akan ditempati berdua, dan rencana untuk menceraikan istri sah secara diam-diam, agar tidak perlu membagi harta. Ruangan langsung gaduh. Seluruh mata kini tertuju pada Bagas dan Renata. Renata, perempuan muda itu, wajahnya pucat pasi. Dia mundur selangkah, mencoba menjauh dari Bagas, seolah ingin menghilang. Itu bohong. Itu rekayasa, teriak Bagas. Aku mengeluarkan ponselku. Tanpa banyak bicara, aku memperbesar satu foto percakapan dan menunjukkannya ke arah keluarga yang berdiri paling dekat. Salah seorang bibinya, seorang wanita tua berkacamata, membaca layar itu, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Ya ampun, gumam wanita itu. Bagas, ini benar tulisanmu. Ini nomormu. Satu persatu, keluarga besar mulai membaca, mulai mengerti. Wajah-wajah yang tadi tertawa bersama Bagas, kini menatapnya dengan jijik. Beberapa menatap Bu Rohana, yang berdiri kaku. Tidak tahu harus berkata apa. Bu Rohana, kataku, kali ini menoleh ke arah ibu mertuaku. Selama 7 tahun, ibu selalu mengatakan, aku menantu yang tidak tahu memuliakan mertua. Ibu selalu membandingkanku dengan menantu orang lain. Tapi, malam ini, ibu meniup lilin di atas kue yang dibeli dari uang tabungan masa depanku. Apakah ini yang ibu sebut sebagai memuliakan mertua? Bu Rohana terduduk kembali di kursinya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan kemudian terjadilah hal yang tidak kuduga. Adik-adik Bu Rohana yang merupakan tamu kehormatan malam itu mulai berdiri. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, menatap Bu Rohana dengan marah. Jadi ini, kamu mengundang kami ke pesta mewah, membuat kami merasa bangga punya keluarga yang sukses. Padahal semua ini dibiayai dari hasil mencuri uang menantumu sendiri. Dan kamu tahu anakmu selingkuh. Lalu kamu diam saja. Suaranya menggelegar. Kamu mempermalukan seluruh keluarga kita. Bu Rohana mencoba membela diri. Aku tidak tahu apa-apa. Bagas yang mengatur semua. Cukup. Bu, potong adiknya. Aku malu menjadi bagian dari pesta ini. Satu persatu, tamu mulai meninggalkan aula. Mereka berjalan keluar dengan wajah muak. Ada yang menggeleng. Ada yang berbisik.
Pesta mewah yang dibiayai dengan keringatku itu runtuh dalam hitungan menit. Yang tersisa hanyalah Bagas yang terduduk lemas di lantai, Renata yang menangis di sudut, dan Bu Rohana yang membeku di kursinya, dikelilingi sisa kue dan dekorasi yang kini terasa seperti ejekan. Bagas merangkak ke arahku. "Laras, maafkan aku. Aku khilaf, aku salah. Tolong jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik di rumah." Aku menatapnya. Laki-laki yang dulu kucintai dengan tulus, kini hanya tampak seperti seorang asing yang menyedihkan. "Kamu benar, Mas," kataku tenang. "Kita memang akan bicara, tapi bukan di rumah, di pengadilan. Dan kamu tidak perlu repot mengatur cara menceraikanku diam-diam, karena akulah yang akan menceraikanmu secara terbuka." Air mata keputusasaan menetes dari sudut mata Bagas. "Selamat menikmati sisa ulang tahun ibu," ucapku. Suaraku selembut sutra, kontras dengan situasi yang memanas. Kudengar mencari angkutan umum dari kawasan villa eksklusif ini agak sulit menjelang malam. Semoga kalian semua bisa pulang dengan selamat. Aku memutar tubuhku, membelakangi mereka semua. Aku memberi isyarat pada Pak Chandra untuk segera ke mobil. Sebelum benar-benar keluar, aku menoleh sekali lagi. Bagas masih meratap di lantai. Renata sibuk menelpon taksi daring yang entah kapan akan datang ke daerah terpencil ini. Dan Bu Rohana sedang berdebat sengit dengan adik-adiknya yang menyalahkannya atas kekacauan memalukan ini. Aku masuk ke mobil. Pintu ditutup, memutus semua suara histeris dari luar. Mobil hitam kami bergerak perlahan meninggalkan pelataran villa, meluncur menuruni jalan pegunungan. Aku bersandar di jok kulit yang empuk, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Beban berat yang selama ini menekan dadaku seketika menguap. Aku telah memenangkan pertempuran pertama ini dengan gemilang, dan aku siap menyelesaikan sisa peperangan ini di pengadilan. 6 bulan berlalu sejak insiden memalukan di villa itu. Waktu bergulir cepat, menyapu bersih seluruh debu masa lalu dari hidupku. Sore ini, aku duduk di sudut sebuah kafe berdesain minimalis di kawasan Jakarta Selatan. Kafe ini tidak terlalu besar, tapi selalu dipenuhi pelanggan yang mencari ketenangan dan aroma kopi yang dipanggang sempurna. Kafe ini milikku. Sebuah impian lama yang dulu selalu diremehkan Bagas. Dia selalu menyuruhku fokus melayani kebutuhannya di rumah saja. Kini, impian itu berdiri kokoh. Dibangun dari sisa tabungan pribadiku dan uang ganti rugi yang berhasil kuminta kembali. Aku menyesap teh hangat dari cangkir keramik, mengamati para barista yang sibuk meracik pesanan. Perasaan damai dan merdeka memenuhi dadaku. Proses perceraianku berjalan jauh lebih mulus dari yang kuperkirakan. Berkat bukti-bukti kuat dan kerja Pak Chandra yang brilian. Di ruang sidang mediasi waktu itu, Bagas mencoba memainkan kartu terakhirnya. Dia menangis terseduh di depan hakim, memohon kesempatan kedua, berjanji akan berubah. Bahkan mencoba mencium tanganku. Tapi air mata buaya itu tidak lagi mempan. Ketika Pak Chandra membentangkan bukti mutasi rekening, salinan percakapan mesumnya dengan Renata, dan bukti pembayaran cicilan rumah atas namaku. Wajah Bagas langsung pucat pasi. Hakim tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Gugatan ceraiku dikabulkan sepenuhnya. Tidak hanya itu, pengadilan juga memenangkan tuntutan harta bersama di pihakku. Rumah yang kami tempati, yang sebagian besar cicilannya memang aku yang bayar, jatuh ke tanganku. Bagas juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang 80 juta yang dia gelapkan dari tabungan kami, ditambah denda kompensasi yang cukup besar. Keputusan itu menghancurkan hidupnya secara finansial. Aku mendengar kabar tentang kehidupannya sekarang dari beberapa teman lama. Karma rupanya tidak butuh waktu lama untuk menemukan alamat rumahnya. Setelah pembatalan sewa villa secara sepihak di hari kejadian, pihak manajemen mengenakan denda penalti yang sangat besar atas pencemaran nama baik dan pembatalan catering VVIP. Bagas harus melunasinya dengan kartu kredit hingga batas maksimal, membuatnya tercekik utang berbunga tinggi setiap bulan. Bencana di hidupnya tidak berhenti di situ. Kabar tentang kekacauan di villa dan perselingkuhannya menyebar luas, hingga ke telinga bagian sumber daya manusia di kantornya. Perusahaan tempatnya bekerja sangat menjaga citra profesional. Akibat masalah pribadi yang dianggap memalukan,
Rencana promosi jabatannya dibatalkan. Beberapa bulan kemudian, karena kinerjanya merosot dan dikejar utang ke sana kemari, dia diturunkan ke divisi lapangan yang jauh lebih melelahkan. Dengan gaji dipotong. Lalu, bagaimana nasib Renata? Perempuan bergaun cantik di pesta itu. Setelah insiden di villa, dia langsung memutus semua hubungan dengan Bagas. Perempuan itu rupanya baru sadar bahwa pria yang dia kencani bukanlah pangeran kaya, melainkan pria bangkrut yang penuh utang. Dia keluar dari pekerjaannya, pindah ke kota lain, dan kabarnya kini sudah menggandeng laki-laki lain yang jauh lebih mapan. Bagas ditinggalkan sendirian, menanggung tumpukan utang dan rasa malu yang tidak ada habisnya. Nasib Bu Rohana jauh lebih menyedihkan. Kesombongan yang selalu dia pamerkan hancur lebur setelah diusir secara tidak hormat dari pesta ulang tahunnya sendiri. Seluruh keluarga besarnya berbalik memusuhinya. Adik-adik dan sepupunya merasa ditipu dan dipermalukan. Mereka menolak berhubungan lagi dengannya, bahkan memblokir nomor teleponnya. Wanita tua itu kini hidup sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran. Untuk bertahan hidup dan ikut membantu membayar utang anak laki-laki kebanggaannya, dia terpaksa menjual satu persatu perhiasan emas yang dulu selalu dia sombongkan padaku. Tidak ada lagi arisan. Tidak ada lagi liburan mewah. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Aku tersenyum kecil mengingat semua itu. Sama sekali tidak ada rasa bersalah di hatiku. Mereka memetik apa yang mereka tanam sendiri. Mereka mengira kebaikan dan kesabaranku adalah kelemahan yang bisa diinjak sesuka hati. Mereka salah besar. Kesabaranku adalah bendungan. Dan ketika bendungan itu jebol karena kebohongan mereka, air bah yang keluar menenggelamkan mereka semua tanpa sisa. Nyonya Laras. Ini laporan pembukuan minggu ini. Suara salah satu pegawaiku menyadarkanku dari lamunan. Dia meletakkan sebuah map rapi di meja. Terima kasih, Sinta. Ujarku sambil membuka lembaran laporan. Mataku berbinar. Penjualan kopi susu pandan pesat ya minggu ini? Betul, Nyonya, jawab Sinta. Lalu dia menatapku dengan wajah penasaran. Oh ya, gaun merah marun yang Nyonya pakai di foto profil itu bagus sekali. Kelihatan sangat berkelas. Nyonya beli di mana? Kalau boleh tahu? Aku tertawa kecil. Foto yang Sinta maksud adalah foto yang kuambil sesaat sebelum aku berangkat ke villa hari itu. Gaun sutra merah darah, rambut bergelombang rapi, dan senyum kemenangan. Itu gaun spesial, Sinta, jawabku. Gaun yang kupakai untuk merayakan hari kebebasanku. Nanti kalau ada rezeki lebih, aku tunjukkan butiknya. Sinta mengangguk, lalu kembali ke pekerjaannya. Aku menutup map laporan dan memandang keluar jendela. Pikiranku melayang pada malam ulang tahun pernikahan setahun lalu. Malam di mana semuanya berawal. Malam di mana aku menerima sebuah jam tiruan dengan jarum mati dan logo yang salah eja. Keesokan harinya setelah kejadian di villa, hal pertama yang kulakukan saat pulang adalah pergi ke laci paling bawah. Aku mengambil jam mati pemberiannya. Aku tidak menyimpannya sebagai kenangan. Aku berjalan keluar dan melemparkannya ke dalam tong sampah besar di pinggir jalan, tepat sebelum truk sampah datang mengangkutnya. Jam murahan itu kini telah hancur menjadi debu di suatu tempat pembuangan. Sama seperti aku telah membuang seluruh sosok masa laluku yang lemah, rasa rendah diriku, dan Bagas untuk selama-lamanya. Aku belajar satu hal yang sangat berharga dari pengalaman pahit ini. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan seberapa besar nilai dirimu. Jika ada seseorang memberimu barang cacat dan sisa waktunya, itu bukan berarti kamu tidak berharga. Itu hanya berarti dia tidak mampu membeli kelasmu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu, yang menelan setiap penghinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang mengira diam adalah pengorbanan. Padahal sesungguhnya, itu adalah perlahan-lahan merendahkan harga diri sendiri. Ada juga banyak suami seperti Bagas, yang menganggap istri setia sebagai perabot rumah yang bisa diabaikan, yang lebih memilih perempuan lain dan ibunya, sambil menguras keringat istrinya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Rohana, yang sibuk membandingkan dan menghina. Lupa bahwa karma selalu menemukan jalannya untuk pulang. Dalam hidup,
Kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan dihancurkan, atau kita bisa berdiri dan memilih untuk dihormati. Ceritakanlah kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah berada di posisi seperti aku? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Matahari sore perlahan turun di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang menembus kaca jendela kafeku. Aku menghirup aroma kopi yang menguar di udara. Hari ini adalah hidupku yang baru. Hidup di mana akulah tokoh utamanya. Bukan pemeran pembantu yang bisa disingkirkan kapan saja. Dan cerita ini baru saja dimulai. Address. Jangan tempel ke engine. Voice. Một giọng nữ Indonesia trưởng thành kể chuyện. Gợi ý. Engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Global emotion thủ công. B1 sampai B3 calm sedih. B4 tense leotang. B5 tegas. B6 hangat. Paste below this line. Tanda tangani surat ini. Atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Suara Mas Reza terdengar dingin di hadapan seluruh keluarga. Tangannya menyodorkan map coklat berisi surat kuasa penjualan rumah. Ibu mertua duduk di ujung meja dengan dagu terangkat. Dini, adik iparku. Tersenyum kecil, seolah sudah menang. Saya menatap surat itu beberapa detik. Lalu Bu Sutinah berdiri, melangkah mendekat, dan menampar pipi saya keras di depan semua orang. Dasar menantu numpang hidup, desisnya. Rumah ini bukan milikmu. Saya tidak menangis. Saya tidak membentak. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu berkata pelan, baik, saya tanda tangan. Wajah mereka berubah cerah. Mereka pikir mereka menang. Padahal nama di sertifikat rumah dan tanah ini bukan nama mereka. Halo sahabat cerita. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Mari kita mulai. Nama saya Maya Anjani. Usia saya 38 tahun. Sudah hampir 12 tahun saya menjadi istri Reza Pratama. Di mata keluarga suami, saya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Perempuan dapur, orang yang katanya hidup menumpang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya saya kerjakan. Tidak ada yang pernah bertanya. Dan saya memang sengaja membiarkan mereka tidak tahu. Rumah kami berdiri di kawasan Bintaro. 2 lantai, halaman luas, pagar putih. Di sebelahnya berdiri rumah kedua yang lebih kecil, tempat ibu mertua dan keluarga Dini tinggal sejak 5 tahun lalu. Kedua rumah itu berdiri di atas sebidang tanah yang sama. Tanah itu saya beli 10 tahun lalu, dengan uang saya sendiri, dari hasil usaha yang saya rintis diam-diam sejak sebelum menikah. Dulu saya memulai dari sebuah dapur catering kecil. Hanya 2 karyawan. Pesanan nasi kotak untuk kantor di kawasan Kuningan. Pelan-pelan, usaha itu tumbuh. Pesanan bertambah. Saya membuka cabang. Lalu, saya mulai membeli petak tanah satu persatu. Ketika harga masih murah, saya tidak pernah memamerkan apapun. Mobil saya biasa saja. Pakaian saya sederhana. Setiap pagi saya tetap memasak untuk keluarga, mencuci, menyapu halaman. Bagi mereka, itu sudah cukup membuktikan bahwa saya tidak punya apa-apa. Mas Reza bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya cukup, tidak lebih. Tapi di hadapan ibunya, ia selalu berlagak sebagai tulang punggung yang menanggung semua, termasuk menanggung saya. Untung kamu dinikahi anak saya, kata Bu Sutinah suatu hari. Kalau tidak, mau jadi apa kamu? Saya hanya tersenyum. Saya tidak pernah membantah, karena saya tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Rumah yang mereka tinggali, tanah yang mereka pijat, bahkan listrik yang mereka pakai setiap hari. Semuanya berdiri di atas nama yang sama, nama saya. Saya memilih diam selama bertahun-tahun, bukan karena saya lemah, tapi karena saya percaya suatu hari kebenaran tidak perlu diteriakan, ia hanya perlu dibuktikan pada waktu yang tepat. Dan waktu itu ternyata semakin dekat. Semua bermula beberapa bulan sebelum malam penamparan itu. Dini, adik
ipar saya, akan menikah lagi setelah bercerai. Pesta besar direncanakan. Gedung mewah, ratusan tamu. Catering mahal dari luar. Suatu sore, Bu Sutinah memanggil saya ke ruang tengah. Di sana sudah ada Mas Reza dan Dini. Maya, kata ibu mertua, pernikahan Dini butuh biaya besar. Sebagai keluarga, kamu harus ikut menanggung. Saya bertanya pelan. Berapa yang ibu maksud? 50 juta, jawab Dini cepat. Itu pun masih kurang. Saya menatap Mas Reza. Ia membuang muka. Sudah, turuti saja. Maya, katanya, jangan bikin malu keluarga. Saya tahu uang itu bukan masalah bagi saya. Tapi cara mereka memintanya, seolah saya wajib, seolah saya berhutang nyawa pada keluarga ini. Itu yang terasa salah. Malam itu saya hanya mengangguk. Saya transfer uang itu keesokan harinya, tanpa banyak bicara. Dan mereka menerimanya tanpa satu kata terima kasih. Itu baru permulaan. Seminggu kemudian, Dini datang ke rumah utama. Ia berjalan masuk ke kamar tidur utama, kamar saya dan Mas Reza. Lalu mulai memindahkan barang-barang saya ke kamar kecil di belakang. Kamar ini lebih cocok untuk aku dan calon suamiku kalau menginap. Katanya santai. Kakak kan cuma ibu rumah tangga. Tidur di mana saja, sama saja. Saya berdiri di ambang pintu, menahan napas. Lalu saya menoleh pada Mas Reza yang berdiri di belakang. Kamu setuju ini? Tanya saya. Ia mengangkat bahu. Cuma kamar. Maya, jangan lebay. Malam itu saya tidur di kamar belakang yang sempit, di rumah yang saya beli dengan tangan saya sendiri. Saya menatap langit-langit lama sekali, bukan karena sedih, tapi karena saya mulai menghitung diam-diam. Keesokan paginya, ketika saya menyapu halaman, saya mendengar Bu Sutinah berbicara dengan tetangga di pagar. Iya, menantu saya itu, katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Sudah numpang di rumah anak saya. Tidak punya penghasilan. Masih banyak maunya. Tetangga itu menatap saya dengan iba. Saya hanya tersenyum, melanjutkan menyapu. Sapu di tangan saya bergerak pelan. Tenang. Tapi di dalam kepala saya, satu nama mulai saya pertimbangkan untuk dihubungi. Nama notaris saya. Saya ingin menceritakan dari awal, bagaimana semuanya bisa sampai ke titik itu. 12 tahun lalu, saya menikah dengan Reza Pratama dalam keadaan yang sederhana. Saat itu, saya bukan siapa-siapa di mata keluarganya. Saya hanya perempuan yang punya dapur kecil dan mimpi besar. Reza pun belum punya pekerjaan tetap. Kami memulai semuanya dari nol, di sebuah rumah kontrakan 2 kamar di pinggiran kota. Pada tahun-tahun pertama, sayalah yang menanggung biaya hidup kami. Setiap subuh, saya sudah berdiri di dapur, memasak ratusan nasi kotak pesanan kantor. Tangan saya melepuh karena minyak panas. Punggung saya sakit karena berdiri terlalu lama. Tapi saya tidak pernah mengeluh, karena saya percaya kerja keras akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Reza waktu itu masih sering menemani saya. Ia mengantar pesanan dengan motor tua kami. Saya pikir inilah pria yang akan berdiri di samping saya selamanya. Saya salah. Usaha catering saya tumbuh pesat. Dari 2 karyawan menjadi 20. Dari 1 dapur kecil menjadi 3 cabang. Saya mulai menyisihkan keuntungan. Dan ketika ada tetangga yang menjual tanah dengan harga murah, saya membelinya. Lalu tanah kedua, lalu tanah ketiga. Saya melakukan semuanya diam-diam. Bukan karena saya ingin menipu suami saya, tapi karena saya melihat sesuatu yang berubah pada Reza. Seiring keluarganya mulai ikut campur dalam rumah tangga kami. Ketika usaha saya mulai sukses, Reza berhenti mengantar pesanan. Ia mendapat pekerjaan kantoran. Gajinya kecil, tapi egonya membesar. Ibunya, Bu Sutinah, mulai sering datang. Dan setiap kali datang, ia membawa pandangan yang sama, bahwa keberhasilan keluarga ini adalah berkat anaknya, bukan berkat saya. Reza itu pintar, kata Bu Sutinah pada para tetangga. Dia yang membangun semua ini. Saya hanya tersenyum. Saya tidak meralat, karena saat itu saya sudah memutuskan satu hal. Saya akan membiarkan mereka percaya pada cerita mereka sendiri. Saya akan menyimpan kebenaran sampai mereka sendiri yang memaksanya keluar. Ketika saya membeli tanah di Bintaro, saya membangun 2 rumah di atasnya. 1 rumah utama untuk kami.
dan satu rumah yang lebih kecil. Saya mempersilahkan Bu Sutina dan keluarga Dini tinggal di rumah kecil itu tanpa membayar apapun. Saya pikir itu cara saya menghormati mereka sebagai keluarga. Tapi kebaikan yang diberikan terus-menerus lama-lama dianggap sebagai kewajiban. Dan kewajiban yang dianggap biasa lama-lama berubah menjadi penghinaan. Sejak mereka tinggal di sana, hidup saya berubah. Setiap pagi, Bu Sutina datang ke rumah utama dan memeriksa dapur saya, seolah ia majikan dan saya pembantu. "Masakanmu terlalu asin," katanya. "Kamu boros sekali pakai minyak." Pantas saja Reza capek cari uang. Saya tidak pernah membantah. Saya membenahi apa yang ia keluhkan. Lalu kembali bekerja diam-diam mengurus usaha saya dari ponsel. Di sela-sela pekerjaan rumah. Dini, adik ipar saya, lebih buruk lagi. Setelah bercerai dari suami pertamanya, ia kembali tinggal di rumah kecil itu bersama ibunya. Sejak hari pertama, ia memperlakukan saya seperti orang asing yang menumpang, bukan sebaliknya. "Kak Maya," katanya suatu kali, sambil melempar tumpukan baju kotor ke lantai. "Cucikan ini ya. Kakak kan gak ada kerjaan." Saya menatap tumpukan baju itu. Lalu saya menatapnya. "Kamu punya tangan, Dini," kata saya. "Tenang." Ia tertawa sinis. "Galak amat, numpang di rumah orang kok belagu." Saya menahan diri. Saya tidak mencuci bajunya, tapi saya juga tidak bertengkar. Saya hanya mencatat di dalam hati. Satu lagi batas yang mereka lewati. Hari-hari seperti itu berlalu. Setiap penghinaan kecil saya simpan, bukan untuk dendam, tapi karena saya ingin tahu seberapa jauh mereka akan melangkah jika saya terus diam. Suatu malam, saya mendengar Reza dan ibunya berbicara di ruang tamu. Mengira saya sudah tidur. "Reza," kata Bu Sutinah pelan, "kamu harus lebih tegas pada istrimu. Rumah ini kan atas namamu sebagai kepala keluarga. Suatu saat, kalau perlu, jual saja. Modalnya bisa untuk usaha kamu. Dan untuk Dini juga." Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Hati saya tidak bergetar, justru menjadi sangat tenang. Karena saya tahu mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lakukan. Mereka hendak menjual rumah yang bahkan tidak mereka miliki. Saya kembali ke kamar, membuka laci, dan menatap map dokumen saya. Sertifikat tanah, akta jual beli, semuanya atas satu nama. Saya menutup laci itu kembali. "Bukan sekarang," kata saya dalam hati. "Biarkan mereka sampai di puncak keberaniannya dulu." Mungkin ada yang bertanya, mengapa saya memilih diam selama bertahun-tahun? Mengapa saya tidak langsung menunjukkan siapa saya? Sejak awal mereka mulai merendahkan saya. Jawabannya sederhana, karena saya pernah mencoba di tahun-tahun awal pernikahan. Ketika usaha catering saya mulai membesar, saya pernah dengan bangga menceritakan keberhasilan itu pada Reza dan keluarganya. Saya pikir mereka akan ikut senang. Saya salah. Reza saat itu justru terlihat tidak nyaman. Egonya terluka. "Jadi kamu mau bilang kamu lebih sukses dari aku?" katanya dengan nada tersinggung. Sejak hari itu, ia mulai berubah. Ia mulai meremehkan usaha saya, menyebutnya cuma jualan nasi kotak, seolah ingin mengecilkan apa yang saya bangun, agar dirinya tidak merasa kalah. Bu Sutinah lebih parah. Begitu tahu saya punya uang, ia mulai datang meminta ini dan itu. Tidak pernah cukup. Setiap keberhasilan saya dianggap sebagai sumber yang harus diperas, bukan sebagai sesuatu yang patut dihargai. "Sudah kaya kok pelit," katanya jika saya menolak satu permintaan. Saat itulah saya belajar satu hal penting bagi orang-orang seperti mereka. Kejujuran saya tentang keberhasilan hanya akan dipakai untuk dua hal. Untuk memeras atau untuk merasa tersaingi. Tidak pernah untuk menghargai. Maka saya mengambil keputusan. Saya akan menutup rapat semua tentang aset saya. Saya akan tampil sebagai ibu rumah tangga biasa. Saya akan biarkan mereka percaya saya tidak punya apa-apa. Bukan karena saya takut, tapi karena saya ingin melihat siapa mereka sebenarnya. Ketika mereka pikir
saya tidak punya nilai apa-apa di mata mereka. Itu adalah ujian diam-diam yang saya berikan pada keluarga saya sendiri. Dan bertahun-tahun kemudian, mereka memberikan jawaban yang sangat jelas. Hanya satu orang di lingkungan itu yang tahu kebenaran. Namanya Bu Hartati, tetangga lama yang dulu menjual sebagian tanah ini kepada saya. Ia tahu persis bahwa sayalah yang membeli tanah itu, bahwa sayalah yang membangun kedua rumah. Suatu hari, Bu Hartati menarik saya ke samping saat saya menyapu halaman. "Maya," katanya pelan, dengan nada prihatin. "Ibu lihat bagaimana mereka memperlakukanmu. Padahal ibu tahu semua ini milikmu. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak bilang yang sebenarnya?" Saya tersenyum padanya. "Belum waktunya, Bu," jawab saya. Kebenaran yang diteriakkan saat orang sedang marah hanya akan jadi pertengkaran. Tapi kebenaran yang ditunjukkan pada waktu yang tepat akan menjadi pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Bu Hartati menggeleng pelan, kagum sekaligus khawatir. "Kamu perempuan yang sabar luar biasa. Maya, ibu hanya berharap kesabaranmu tidak disia-siakan." "Tidak akan, Bu," kata saya. "Setiap kesabaran punya akhir, dan akhirnya biasanya sepadan dengan penantiannya." Bu Hartati hanya bisa menepuk bahu saya. Ia berjanji akan menjaga rahasia itu sampai saya sendiri yang membukanya, dan ia menepati janjinya. Saya kembali menyapu halaman. Daun-daun kering berjatuhan, dan saya menyapunya satu persatu dengan sabar. Sama seperti cara saya mengumpulkan setiap penghinaan, setiap luka. Satu persatu. Menunggu hari di mana semuanya akan terbalas. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran. Hari itu, saya tahu tidak akan lama lagi. Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin berat. Bukan lagi sindiran, tapi perlakuan. Suatu siang, Dini mengundang 15 orang calon keluarga suaminya untuk makan di rumah utama, tanpa memberitahu saya sebelumnya. Ia masuk ke dapur, menepuk meja, dan berkata, "Kak, masak buat 15 orang ya, yang emat. Jangan bikin malu di depan calon mertuaku." Saya menatap jam dinding. Pukul 11 siang, tamu datang pukul 1. "Kenapa tidak bilang dari kemarin?" tanya saya. "Memangnya kakak punya kerjaan lain?" balasnya sambil tertawa. "Kerjaan kakak kan cuma di dapur." Saya tidak menjawab. Saya masuk ke dapur dan saya memasak. Bukan karena takut, tapi karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani melangkah. Setiap penghinaan saya simpan. Bukan di hati, tapi di ingatan. Siang itu, 15 orang makan di meja saya, memuji masakan yang katanya dimasak oleh pembantu keluarga. Dini tidak meralat. Mas Reza ikut tertawa. Bu Sutinah bercerita pada para tamu betapa baiknya keluarga ini menampung seorang menantu yang tidak punya apa-apa. Saya berdiri di pojok dapur, mengelap tangan dengan kain. Mendengar semuanya, Dayamite. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke bank untuk keperluan usaha. Ketika saya membuka rekening tabungan bersama, rekening yang biasa saya isi untuk kebutuhan rumah, saya menemukan saldonya kosong. Hampir seluruhnya dipindahkan. Saya menghubungi pihak bank. Transaksi itu dilakukan oleh Mas Reza. Ia memindahkan hampir seluruh isi rekening ke rekening pribadinya. Lalu sebagian besar ditransfer ke rekening Dini untuk biaya pesta. Malam itu, saya bertanya padanya, "Tenang, kenapa kamu pindahkan uang dari rekening rumah tanpa bilang?" Ia menjawab tanpa rasa bersalah. "Itu juga uang keluarga. Lagi pula, kamu tidak kerja. Jadi uang itu kan sebenarnya dari aku." Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya temani dari nol. Pria yang gajinya tak pernah cukup, namun selalu merasa menanggung dunia. "Baik," kata saya akhirnya. Hanya itu, saya tidak bertengkar. Saya naik ke kamar belakang, membuka laci, dan mengeluarkan satu map berisi dokumen
yang sudah saya simpan bertahun-tahun. Saya menatap satu lembar di antaranya. Lalu saya menutup map itu kembali. Belum waktunya. Esok paginya, sesuatu yang lebih jauh terjadi. Ketika saya pulang dari mengurus salah satu cabang catering, kunci rumah utama tidak bisa saya buka. Gembok sudah diganti. Bu Sutina muncul dari balik pintu, menatap saya dari atas ke bawah. Mulai sekarang, kamu tinggal di rumah belakang saja, katanya. Rumah utama ini untuk keluarga inti. Kamu kan cuma menumpang. Saya berdiri di depan pagar rumah yang saya bangun sendiri, dengan kunci yang tak lagi cocok. Hujan gerimis mulai turun sore itu di kawasan Bintaro. Saya tidak mengetuk. Saya tidak memohon. Saya hanya berbalik, masuk ke mobil, dan menelpon satu nomor. Pak Tono. Kata saya pelan. Saya rasa sudah waktunya kita siapkan semua dokumennya. Di seberang sana, notaris yang sudah mengurus aset saya selama 10 tahun itu menjawab tenang. Saya tunggu di kantor. Kapanpun ibu siap, saya tidak langsung bertindak. Saya menunggu, karena saya tahu mereka belum sampai di puncak keberanian mereka. Dan saya ingin seluruh keluarga melihatnya sendiri. Pada saat yang tepat. Penghinaan terhadap saya tidak hanya terjadi di dalam rumah. Lama-lama, mereka membawanya keluar ke hadapan orang banyak. Suatu sore, Bu Sutina mengadakan arisan keluarga besar di rumah utama. Belasan ibu-ibu datang. Duduk di ruang tamu yang luas. Saya, seperti biasa, berada di dapur, menyiapkan hidangan untuk para tamu. Saat saya keluar membawa nampan berisi kue dan teh, Bu Sutina memperkenalkan saya dengan cara yang membuat saya menahan napas. Ini menantu saya, katanya pada para tamu, sambil tertawa kecil. Untung ada dia, jadi ada yang bisa disuruh-suruh di dapur. Lumayan, daripada bayar pembantu. Ibu-ibu itu tertawa. Beberapa menatap saya dengan iba. Beberapa lagi ikut menertawakan. Saya hanya tersenyum, meletakkan nampan, lalu kembali ke dapur. Punggung saya tegak, langkah saya tenang. Tapi di balik pintu dapur, saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Saya teringat, beberapa dari ibu-ibu itu sebenarnya adalah klien catering saya. Mereka memesan ratusan kotak makanan dari perusahaan saya untuk acara-acara besar mereka, tanpa pernah tahu bahwa pemiliknya adalah perempuan yang baru saja mereka tertawakan di dapur ini. Ironi itu membuat saya hampir tersenyum sungguhan. Di tengah arisan, ponsel saya bergetar. Telepon dari manajer cabang utama saya. Ada masalah besar. Salah satu klien terbesar, sebuah perusahaan di kawasan Sudirman, mengadakan acara mendadak untuk 500 tamu. Dan catering yang mereka pesan sebelumnya membatalkan di menit terakhir. Mereka menghubungi perusahaan saya, memohon agar bisa menggantikan dalam waktu kurang dari 12 jam. 500 porsi dalam 12 jam. Itu bukan pekerjaan mudah, tapi saya tahu inilah saatnya menunjukkan kualitas perusahaan yang saya bangun bertahun-tahun. Saya keluar sebentar dari arisan, berdiri di halaman belakang, dan mulai mengatur semuanya lewat telepon. Dengan tenang, saya menggerakkan ketiga cabang. Saya menelepon pemasok, mengatur tim dapur, menyusun menu, membagi tugas. Dalam 20 menit, semuanya sudah terkoordinasi. Dini, yang melihat saya menelpon di halaman, mendekat dengan wajah sinis. Sok sibuk amat, telepon siapa sih? Pacar gelap, katanya sambil tertawa. Saya menutup telepon, menatapnya tenang. Urusan pekerjaan, jawab saya singkat. Pekerjaan apa? Ejeknya. Tukang cuci piring gak punya pekerjaan. Ia berbalik, kembali ke arisan, masih tertawa. Saya tidak menjelaskan. Saya kembali ke dapur, menyelesaikan tugas saya, melayani arisan ibu mertua, sambil di saat yang sama, lewat ponsel, mengarahkan tim saya menyelesaikan pesanan 500 porsi, yang nilainya jauh lebih besar dari seluruh biaya arisan ini. Malam itu, acara klien saya berjalan sempurna. Manajer saya menelpon, suaranya penuh kelegaan. Bu Maya, kliennya sangat puas. Mereka bilang ini catering terbaik yang pernah mereka pakai. Mereka mau jadi langganan tetap. Saya tersenyum di kamar belakang yang sempit. Di rumah yang saya beli sendiri. Sebagai perempuan yang siang tadi ditertawakan
sebagai tukang cuci piring. Saya baru saja menyelamatkan sebuah acara besar dan mendapatkan klien tetap baru. Dua dunia yang begitu berbeda dalam satu hari yang sama. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang membuat kesabaran saya benar-benar diuji. Saya menyimpan sebuah kalung emas pemberian mendiang ibu saya di dalam laci kamar belakang. Kalung itu satu-satunya benda berharga yang punya nilai sentimental bagi saya. Bukan karena harganya, tapi karena kenangannya. Suatu hari, kalung itu hilang. Saya mencarinya kemana-mana. Lalu Mbak Asih dengan suara takut memberitahu saya, "Bu, saya lihat Bu Sutinah dan Mbak Dini masuk ke kamar ibu kemarin." Saya tidak berani melarang. Saya menanyakannya pada Bu Sutinah dengan tenang. Awalnya ia menyangkal, tapi akhirnya dengan enteng. Ia mengaku, "Oh, kalung itu." Saya gadaikan, "Lumayan buat tambahan biaya pesta Dini. Kamu kan tidak butuh perhiasan, cuma di dapur saja." Saya terdiam. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang terasa berbeda di dada saya. Bukan amarah biasa. Mereka tidak hanya merendahkan saya, tidak hanya mengambil rumah dan uang saya. Kali ini, mereka mengambil kenangan terakhir tentang ibu saya dan menganggapnya sepele. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis di hadapan mereka. Saya hanya berkata pelan, "Berikan saya surat gadainya. Saya akan menebusnya sendiri." Bu Sutinah mengangkat bahu, menyerahkan surat itu seolah tak ada yang salah. Malam itu, saya menebus kalung ibu saya kembali. Dan saat saya memegangnya, saya tahu kesabaran saya sudah sampai di batasnya. Apa yang akan saya lakukan saat Lebaran nanti? Bukan lagi sekedar membuktikan kepemilikan, tapi mengembalikan harga diri yang selama ini mereka injak-injak. Tekanan terhadap saya tidak berhenti, justru semakin terbuka, semakin berani. Suatu hari, sebuah surat datang ke rumah. Tagihan listrik dan air untuk kedua rumah, yang selama ini saya bayar tanpa pernah mereka ketahui. Kali itu Dini yang lebih dulu membuka surat itu. Ia membawanya ke ruang tengah, melambai-lambaikannya di depan Bu Sutinah. "Bu, lihat ini," katanya. "Tagihannya besar sekali. Pasti Kak Maya yang boros. Dia kan suka masak-masak nggak jelas." Saya yang baru pulang mendengar itu. Saya menghampiri, mengambil surat dari tangannya dengan tenang. "Tagihan ini sudah saya bayar dari dulu," kata saya. "Termasuk listrik rumah kalian." Dini tertawa. "Halah, sok-sokan. Memang kakak punya uang." Saya tidak menjawab. Saya melipat surat itu, memasukkannya ke tas saya. Mereka tidak tahu. Setiap bulan, sayalah yang menanggung seluruh biaya kedua rumah ini. Dan mereka menyebut saya numpang hidup. Beberapa hari kemudian, terjadi hal yang lebih menyakitkan. Saya sedang mengurus salah satu cabang catering ketika telepon dari Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja dengan saya. Masuk. "Bu Maya," katanya dengan suara bergetar, "barang-barang ibu di kamar utama dipindahkan semua ke gudang belakang." Saya tidak berani melarang. Saya pulang. Benar saja. Lemari saya, pakaian saya, bahkan foto pernikahan saya, semuanya ditumpuk di gudang belakang yang lembab. Dini berdiri di kamar utama yang kini ia tata ulang sesuai seleranya. "Kamar ini sekarang punyaku," katanya enteng. "Calon suamiku butuh tempat yang layak kalau menginap. Kakak di gudang aja, kan kakak nggak rewel." Saya menatap foto pernikahan saya yang tergeletak di lantai gudang. Kaca bingkainya retak. Saya memungutnya pelan. Lalu saya menoleh pada Reza yang berdiri di belakang, menyaksikan semuanya tanpa berkata apa-apa. "Kamu lihat ini semua?" tanya saya. Ia membuang muka. "Sudah, Maya. Ngalah dikit kenapa sih?" "Demi keluarga, demi keluarga." Kata itu selalu mereka pakai untuk membenarkan setiap penghinaan. Saya membawa foto retak itu ke gudang, meletakkannya di atas tumpukan barang saya, dan tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi di dalam diri saya, sesuatu sudah benar-benar berubah. Bukan kemarahan, sesuatu yang jauh lebih dingin dari kemarahan. Sebuah keputusan yang sudah bulat. Esoknya, saya pergi diam-diam ke kantor notaris saya, Pak Tono. Saya duduk di hadapannya, dan saya menyiapkan semuanya. Saya ingin semua dokumen rapi dan siap.
kata saya. Sertifikat, akta, bukti pembelian, riwayat pembayaran pajak, semuanya. Saya tidak akan menyembunyikan kepemilikan ini lagi, tapi saya ingin mengungkapkannya pada saat yang tepat. Pak Tono mengangguk. Semuanya aman. Bu, atas nama Ibu sejak awal, tidak ada celah. Kapanpun Ibu siap, saya akan datang. Saya pulang dengan hati yang tenang. Saya tahu, mereka akan segera memberi saya momen yang saya tunggu. Dan saya benar, seminggu sebelum Lebaran, Bu Sutinah mengumpulkan keluarga inti di ruang tengah. Ia berbicara seolah saya tidak ada di ruangan itu. Setelah Lebaran, kita urus penjualan rumah, katanya. Reza sudah cari pembeli. Maya tinggal tanda tangan saja. Kalau dia menolak, kita paksa. Dia kan cuma menantu, tidak punya hak apa-apa di sini. Dini menimpali. Iya, Bu. Kalau perlu, kita usir saja kalau dia rewel. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya sambil mengiris bawang. Air mata saya keluar, tapi bukan karena sedih, karena bawang. Hati saya justru tenang luar biasa. Mereka sudah memutuskan untuk menjual sesuatu yang bukan milik mereka dan memaksa pemiliknya untuk menyetujui. Yang mereka tidak tahu, pemilik itu sedang berdiri beberapa meter dari mereka, mendengar setiap kata. Saya menyelesaikan irisan bawang itu. Lalu, saya mengirim satu pesan singkat pada Pak Tono. Hari Lebaran, saat semua keluarga berkumpul, datanglah dengan semua dokumen. Balasannya singkat, siap. Bu, tapi sebelum Lebaran tiba, ada satu kejadian lagi yang membuat saya semakin yakin akan keputusan saya. Suatu pagi, 2 orang berpakaian rapi datang ke rumah. Mereka membawa map dan kamera, berkeliling memotret rumah utama dari berbagai sudut. Saya mengamati dari jendela dapur. Mbak Asi datang menghampiri saya dengan wajah bingung. Bu, orang-orang itu bilang dari bank, bisiknya. Katanya mau menilai harga rumah ini. Pak Reza yang panggil. Saya keluar, menghampiri mereka dengan tenang. Maaf, ada keperluan apa ya? Salah satu dari mereka menjelaskan. Kami dari bank, Bu. Bapak Reza mengajukan pinjaman dengan jaminan rumah ini. Kami sedang melakukan penilaian agunan. Saya tersenyum sopan. Oh, begitu. Silakan dilanjutkan. Saya tidak menghentikan mereka. Saya justru membiarkan mereka bekerja karena saya tahu ketika bank memeriksa dokumen kepemilikan, mereka akan menemukan sesuatu yang Reza sendiri tidak tahu, bahwa nama di sertifikat bukan namanya. Sore harinya, Reza pulang dengan wajah penuh harapan. Ia berbicara pada ibunya di ruang tamu. Tidak peduli saya mendengar. Bu, kalau pinjaman ini cair, kita bisa renovasi besar-besaran. Dananya juga cukup untuk modal usaha aku dan pesta Dini, katanya bangga. Rumah ini kan asapnya besar. Bu Sutinah tersenyum puas. Bagus. Nak, memang kamu yang paling pintar di keluarga ini. Saya hanya diam, melanjutkan pekerjaan saya. 3 hari kemudian, telepon Reza berdering. Saya tahu dari nada suaranya bahwa kabar itu bukan kabar yang ia harapkan. Apa maksudnya ditolak? Suaranya meninggi. Kenapa? Rumahnya jelas-jelas besar. Saya mendengar dari kejauhan. Suara petugas bank di seberang menjelaskan dengan sopan bahwa pengajuan pinjaman tidak bisa diproses. Karena pemohon bukanlah pemilik sah dari agunan yang diajukan. Bahwa rumah dan tanah itu terdaftar atas nama orang lain. Reza menutup telepon dengan wajah pucat. Ia menatap ibunya. Bu, kata bank, rumah ini bukan atas namaku. Bu Sutinah mengernyit. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan administrasi. Besok kamu urus ke kantor pertanahan. Mereka tidak curiga pada saya. Sama sekali tidak. Bagi mereka, perempuan dapur seperti saya tidak mungkin punya kaitan apapun dengan sertifikat tanah. Mereka lebih percaya bahwa ada kesalahan administrasi daripada percaya bahwa saya, menantu yang mereka hina, adalah pemilik sebenarnya. Reza mencoba mengurus ke kantor pertanahan keesokan harinya. Ia pulang dengan wajah lebih bingung lagi. Petugas di sana hanya mengatakan bahwa data kepemilikan sudah benar dan tidak ada kesalahan. Namun mereka tidak berhak menyebutkan nama pemilik kepada pihak yang bukan pemilik. Malam itu, Reza duduk termenung di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di matanya.
Tapi keraguan itu cepat hilang, tertutup oleh ego dan hasutan ibunya. Sudah, jangan dipikirkan, kata Bu Sutina. Yang penting setelah Lebaran, kita paksa Maya tanda tangan jual rumah. Begitu uangnya cair, semua masalah selesai. Saya mendengar itu dari kamar belakang. Saya hampir tertawa, bukan karena lucu, tapi karena ironi yang begitu nyata. Mereka berencana menjual rumah yang bahkan tidak bisa mereka jadikan jaminan pinjaman, karena bukan milik mereka. Mereka begitu yakin pada kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Saya menatap langit malam dari jendela kamar sempit itu. Tinggal beberapa hari lagi menuju Lebaran. Beberapa hari lagi menuju saat di mana semua topeng akan terbuka. Saya menarik napas panjang, lalu tidur dengan tenang. Lebih tenang dari yang pernah saya rasakan dalam waktu yang lama. Karena saya tahu, kesabaran yang saya simpan selama bertahun-tahun akhirnya akan menemukan jawabannya. 2 hari sebelum Lebaran, Reza membawa seorang pria asing ke rumah. Pria itu mengenakan kemeja rapi, membawa map, dan berkeliling memeriksa rumah utama seolah ia sudah menjadi pemiliknya. Ini calon pembeli rumah, kata Reza pada ibunya, tanpa menatap saya. Namanya Pak Gunawan. Dia tertarik. Harganya sudah cocok. Tinggal Maya tanda tangan. Urusan selesai. Pak Gunawan menyalami Bu Sutina dengan hormat, lalu melirik saya sekilas. Menganggap saya hanya pembantu rumah. Rumahnya bagus, katanya. Kalau dokumennya beres, saya siap bayar tunai minggu depan. Saya berdiri di sudut ruangan, mengamati semuanya dengan tenang. Saya tahu transaksi itu tidak akan pernah terjadi. Tapi saya membiarkan mereka bermimpi sedikit lebih lama. Saya bahkan menyuguhkan teh untuk Pak Gunawan dengan senyum sopan seorang pembantu. Terima kasih, kata Pak Gunawan. Menerima teh tanpa menatap wajah saya. Setelah ia pergi, Bu Sutina tampak gembira. Nah, begitu, katanya pada Reza. Begitu Maya tanda tangan, saat Lebaran nanti, di depan keluarga besar, dia tidak akan berani menolak. Malu dia kalau bikin ribut di hari raya. Itulah rencana mereka, memaksa saya menandatangani penjualan di tengah keramaian keluarga, agar saya tidak punya ruang untuk menolak. Mereka pikir, dengan tekanan sosial dan rasa malu, saya akan menyerah. Mereka tidak tahu, saya justru menunggu momen itu. Karena ketika seluruh keluarga berkumpul, ketika semua mata tertuju, disitulah kebenaran akan punya panggung yang paling tepat. Malam sebelum Lebaran, saya tidak bisa tidur. Bukan karena cemas, tapi karena tenang yang aneh. Saya membuka laci, mengeluarkan map dokumen saya untuk terakhir kalinya sebelum esok. Saya menatap sertifikat itu lama. Tangan yang dulu melepuh karena minyak panas, kini memegang bukti dari setiap tetes keringat itu. Saya teringat semua yang telah terjadi. Tamparan, hinaan, kalung ibu yang digadaikan, kamar yang diambil, uang yang dipindahkan, semuanya. Lalu, saya menutup map itu. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, saya merasa damai. Esok adalah hari Lebaran, hari di mana semua orang saling memaafkan. Tapi sebelum maaf itu punya makna, kebenaran harus berbicara lebih dulu. Saya mengirim satu pesan terakhir pada Pak Tono. Besok, pukul 11 siang, saat keluarga sedang berkumpul, datang dengan semua dokumen dan 2 asisten. Balasannya datang cepat. Saya sudah siap, Bu. Sampai jumpa besok. Saya meletakkan ponsel, menatap langit malam terakhir sebelum semuanya berubah. Besok, perempuan yang mereka sebut numpang hidup akan berdiri sebagai pemilik dari setiap jengkal tanah yang mereka pijak. Dan mereka, untuk pertama kalinya, akan benar-benar mengerti arti dari kesabaran yang selama ini mereka anggap kelemahan. Puncak itu datang saat Lebaran. Seluruh keluarga besar berkumpul di rumah utama. Paman, bibi, sepupu, semuanya. Meja penuh ketupat, opor ayam, rendang. Suasana ramai. Saya datang membawa kue. Masih dengan posisi yang sama di mata mereka, menantu numpang yang sopan. Di tengah acara, Bu Sutina mengetuk gelas. Semua diam.
Lalu ia berkata lantang, agar semua keluarga mendengar. Hari ini saya ingin menyelesaikan satu urusan keluarga. Rumah dan tanah ini akan kami jual untuk modal usaha Reza dan biaya hidup Dini. Maya, sebagai menantu, kamu harus tanda tangan surat persetujuan ini. Ia menyodorkan map coklat itu. Surat kuasa penjualan. Surat yang menyatakan saya menyetujui penjualan rumah dan tanah. Seolah saya hanya pihak yang menumpang dan harus tahu diri. Seluruh keluarga menatap saya. Beberapa dengan iba. Beberapa dengan tatapan menghakimi. Seolah berkata, tanda tangani saja, jangan menyusahkan. Mas Reza berdiri di samping ibunya. Tanda tangani surat ini, katanya dingin. Atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Saya menatap surat itu. Lalu, Bu Sutina, karena saya terlalu lama diam, berdiri dan menampar pipi saya, keras. Di depan seluruh keluarga besar. Dasar menantu numpang hidup, desisnya. Rumah ini bukan milikmu. Tanda tangan sekarang. Ruangan hening. Beberapa anggota keluarga saling pandang. Berasa tamparan itu terlalu jauh. Namun, tak ada yang berani ikut campur. Saya mengangkat wajah. Pipi saya panas. Tapi saya tidak menangis. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu, saya tersenyum tipis dan berkata pelan, baik, saya akan tanda tangan. Saya mengambil pena. Tangan mereka semua tampak lega. Mereka pikir mereka menang. Tapi sebelum pena itu menyentuh kertas, saya berhenti. Lalu saya berkata, masih dengan suara tenang. Tapi sebelum itu, izinkan saya menelpon satu orang, supaya semuanya sah, supaya tidak ada yang salah paham di kemudian hari. Bu Sutinah mengernyit. Telepon siapa? Notaris, jawab saya singkat. Mereka tertawa kecil. Bagi mereka, perempuan dapur yang menyebut kata notaris terdengar seperti lelucon. Setengah jam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria berpakaian rapi turun, membawa tas kerja. Diikuti dua orang asistennya, Pak Tono, notaris yang sudah mengurus seluruh aset saya selama 10 tahun. Bu Sutinah masih tersenyum mengejek. Untuk apa kamu panggil orang ini? Pak Tono membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen dan meletakkannya di meja makan, di antara opor dan rendang. Lalu, ia berbicara dengan tenang. Suaranya jelas terdengar oleh seluruh keluarga. Saya kesini untuk mengklarifikasi status kepemilikan rumah dan tanah ini, katanya. Karena tampaknya ada kesalahpahaman besar di keluarga ini. Ia mengangkat selembar sertifikat. Tanah seluas hampir 1.000 meter persegi ini, beserta 2 bangunan di atasnya, terdaftar secara sah sejak 10 tahun lalu. Dan pemiliknya hanya 1 orang. Ia menatap ke arah saya. Ibu Maya Anjani. Ruangan itu hening total. Sendok yang tadinya berdenting berhenti. Wajah Bu Sutinah memucat. Dini berdiri dari kursinya. Mas Reza menatap sertifikat itu dengan mata terbelalak. Itu tidak mungkin, kata Bu Sutinah dengan suara bergetar. Rumah ini dibeli Reza. Pak Tono menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya yang mengurus seluruh transaksinya. Tanah ini dibeli oleh Ibu Maya jauh sebelum bangunan didirikan. Dana berasal dari usaha catering dan properti milik beliau pribadi. Suami Ibu Maya tidak pernah tercatat sebagai pemilik, pembeli, maupun penjamin. Ia mengeluarkan dokumen lain. Bahkan rumah kecil tempat Ibu Sutinah dan keluarga Dini tinggal selama 5 tahun ini berdiri di atas tanah milik Ibu Maya. Selama ini kalian tinggal di sana tanpa membayar apapun, atas izin beliau. Dini terduduk di kursinya. Jadi selama ini suaranya hampir tak terdengar. Selama ini, kata Pak Tono, orang yang kalian sebut menumpang justru pemilik dari setiap meter tanah yang kalian pijak. Pak Tono melanjutkan. Suaranya tetap tenang. Namun setiap kata terdengar jelas di ruangan yang membeku itu. Ia mengeluarkan dokumen satu persatu, meletakkannya di meja agar semua keluarga bisa melihat. Ini akta jual beli tanah, tertanggal 10 tahun lalu. Pembeli, Ibu Maya Anjani. Ini sertifikat hak milik atas nama yang sama. Ini bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan selama 10 tahun terakhir. Semuanya
dibayar oleh Ibu Maya. Dan ini, ia mengangkat setumpuk kwitansi, bukti pembayaran listrik, air, dan perawatan kedua rumah setiap bulan. Selama 5 tahun. Semuanya atas nama dan dari rekening Ibu Maya. Salah satu paman dari keluarga besar berdiri. Wajahnya tak percaya. Jadi selama ini, Maya yang membayar semuanya, termasuk rumah yang ditinggali Sutinah dan Dini. Benar, Pakistan, jawab Pak Tono, tanpa pernah meminta ganti sepeser pun. Ruangan itu dipenuhi bisik-bisik. Para tamu yang tadi memandang saya dengan iba, kini saling bertukar pandang penuh rasa malu. Mereka teringat, beberapa menit lalu, mereka menyaksikan perempuan ini ditampar dan disebut numpang hidup di rumahnya sendiri. Bibi saya, yang tadi termasuk yang menatap saya menghakimi, kini menundukkan kepala. Seorang sepupu Reza bergumam pelan, "Astagfirullah." Bu Sutinah berusaha berdiri, mencoba mempertahankan harga dirinya yang tersisa. Ini pasti permainan. Maya pasti memasukkan dokumen ini. Pak Tono menatapnya tenang. Silakan periksa sendiri, Bu. Semua dokumen ini bisa diverifikasi langsung di kantor pertanahan. Tidak ada yang palsu. Justru selama ini, yang tinggal di atas tanah orang lain tanpa membayar adalah ibu sekeluarga. Wajah Bu Sutinah memerah, lalu memucat. Ia terduduk kembali di kursinya. Kehilangan kata-kata. Dini, yang selama ini paling lantang merendahkan saya, kini gemetar. Tidak mungkin, gumamnya berulang-ulang. Tidak mungkin Kak Maya yang punya semua ini. Dia cuma tukang masak. Saya menatapnya. Iya, Dini. Saya memang tukang masak. Saya membangun semua ini dari dapur, dari minyak panas, dan tangan yang melepuh. Dan saya tidak pernah malu akan itu. Yang seharusnya malu adalah orang yang menghina pekerjaan jujur sambil hidup dari hasil pekerjaan itu. Dini tidak bisa menjawab. Ia menunduk. Air matanya jatuh, bukan air mata penyesalan, tapi air mata seorang yang baru menyadari bahwa selama ini ia merendahkan tangan yang menyuapinya. Saya beralih pada Reza, suami saya. Pria yang dulu saya temani naik motor tua mengantar nasi kotak. Reza, kata saya pelan. Apa kamu ingat dulu? Siapa yang membayar kontrakan kita di tahun-tahun pertama? Siapa yang bangun subuh memasak ratusan kotak nasi? Siapa yang membeli tanah ini? Batu bata demi batu bata. Reza menunduk. Bahunya gemetar. Aku tidak pernah meminta kamu berterima kasih. Lanjut saya. Aku hanya ingin kamu memperlakukan aku sebagai manusia, tapi kamu memilih percaya pada ibumu, pada adikmu, bahwa aku tidak punya apa-apa, bahwa aku pantas direndahkan. Kamu bahkan diam saat ibumu menamparku di hari raya. Maya, aku. Reza tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Saya tidak meninggikan suara. Saya tidak perlu. Kebenaran yang terbuka di hadapan semua orang sudah cukup keras berbicara untuk saya. Saya berdiri, mengambil map coklat berisi surat kuasa penjualan yang tadi mereka sodorkan, dan menyobeknya pelan-pelan di hadapan seluruh keluarga. Surat ini, kata saya, tidak pernah punya kekuatan apapun, karena tidak ada seorang pun di ruangan ini, selain saya, yang berhak menjual rumah ini. Saya meletakkan sobekan kertas itu di meja, lalu saya menatap seluruh keluarga besar. Saya tidak akan mengusir siapapun malam ini, karena tidak seperti kalian. Saya tahu rasanya diusir dari rumah sendiri, tapi mulai hari ini, semuanya akan berubah. Saya tidak akan lagi diam. Setelah malam lebaran itu, kabar tentang apa yang terjadi menyebar di antara keluarga besar dan para tetangga. Orang-orang yang dulu percaya pada cerita Bu Sutinah, kini tahu kebenarannya. Tetangga yang dulu menatap saya dengan iba, kini menyapa saya dengan hormat. Tapi saya tidak merasa menang, saya hanya merasa lega. Seperti meletakkan beban yang sudah terlalu lama saya pikul. Dalam minggu-minggu berikutnya, satu persatu, mereka datang kepada saya. Mas Reza adalah yang pertama. Ia datang ke kamar belakang, tempat saya masih tinggal saat itu, dengan langkah yang berat. Ia menunduk.
Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya melihat air mata di matanya. Maya, katanya serak. Maafkan aku hilaf. Aku terlalu mendengarkan ibu dan Dini. Aku lupa siapa kamu, lupa apa yang sudah kamu lakukan untuk kita. Ia berlut, kita bisa mulai lagi, kan? Aku janji akan berubah. Saya menatapnya lama. Saya tidak merasa benci, hanya lelah. Reza, kata saya tenang. Masalahnya bukan kamu tahu atau tidak tahu siapa aku. Masalahnya adalah bagaimana kamu memperlakukan aku saat kamu pikir aku bukan siapa-siapa. Saat kamu pikir aku tidak punya apa-apa. Kamu membiarkan aku diinjak. Itu yang tidak bisa aku lupakan. Ia menangis. Aku menyesal. Maya, sungguh. Saya tersenyum tipis. Senyum yang tak lagi menyimpan harapan. Sayangnya, kita memang tidak bisa mengulang waktu. Tidak lama setelah itu, kami berpisah secara baik-baik. Tanpa pertengkaran. Tanpa drama. Karena bagi saya, mempertahankan sesuatu yang sudah hancur kepercayaannya hanya akan melukai diri sendiri lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Bu Sutina datang. Wanita yang dulu menampar saya, kini berdiri di depan pintu dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi dagu yang terangkat. Tidak ada lagi suara yang meninggi. Maya, katanya dengan mata berkaca-kaca. Selama ini saya salah. Saya buta. Saya menganggap kamu tidak ada apa-apanya. Padahal kamulah yang menanggung kami semua. Saya minta maaf. Saya mempersilakannya masuk. Saya membuatkan teh hangat. Dan kami duduk berhadapan. Bukan karena saya melupakan tamparan itu atau kata-kata yang menyakitkan itu, tapi karena saya memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Saya tidak menyimpan dendam, Bu, kata saya. Tapi saya juga tidak akan membiarkan diri saya diperlakukan seperti dulu. Ibu boleh tetap tinggal di rumah kecil itu, jika ibu mau, tapi dengan rasa hormat sebagai sesama manusia, bukan sebagai majikan dan budak. Bu Sutinah menangis. Ia mengangguk berkali-kali. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketulusan di matanya. Dini adalah yang terakhir. Ia tidak datang untuk meminta maaf dengan tulus. Setidaknya, tidak pada awalnya. Tapi, setelah pernikahannya berlangsung jauh lebih sederhana dari rencananya. Setelah ia merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan kemewahan yang ia anggap pasti, ia mulai mengerti. Suatu hari, ia datang, hanya berdiri di depan pintu, dan berkata pelan, "Kak, maaf." Lalu, ia pergi. Itu sudah cukup bagi saya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah merendahkan orang yang diam. Karena diam bukan berarti lemah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang setiap hari direndahkan di rumahnya sendiri. Dianggap tidak punya apa-apa. Padahal merekalah yang menopang segalanya. Ada juga banyak suami seperti Reza yang baru menghargai istrinya setelah kehilangan. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga manusia yang punya harga diri dan batas kesabaran. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk membalas atau memilih untuk bangkit dengan tenang dan membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.